Kalian pernah dengar cerita urban legend di desa-desa terpencil? Cerita yang kedengarannya konyol, tapi semua orang di sana percaya mati-matian. Nah, di desa tempat cerita ini berasal, ada satu aturan sederhana yang tidak boleh dilanggar. Jangan pernah menatap langsung wanita tua yang memakai gaun merah di persimpangan dekat pohon asem. Kedengarannya seperti mitos murahan yang biasa kita dengarkan, sampai seorang gadis bernama Rin, siswi SMA yang baru pindah dari kota, memutuskan untuk membuktikan kalau itu semua hanya omong kosong. Malam itu, Rin pulang agak larut. Hujan baru saja berhenti, menyisakan jalanan yang becek dan udara dingin yang menusuk tulang. Ia mempercepat langkah sambil menggeser ranselnya ke depan. Merasa sedikit tidak nyaman dengan suasana yang terlalu sepi. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan sudah banyak yang padam. Yang terdengar hanyalah suara sahutan katak dari sawah dan bunyi ranting basah yang patah setiap kali diinjak. Suasana ini mungkin akan terasa menenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi Rin, keheningan ini terasa aneh. Seolah desa itu sedang menahan napas. Langkahnya membawanya semakin dekat ke persimpangan pohon asem yang terkenal itu. Pohonnya besar, rindang, dan tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup. Dan tepat di bawah pohon itu, Rin melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di tengah jalan persimpangan, berdiri sesosok figur yang diam tak bergerak. Seorang nenek mengenakan gaun merah tua yang warnanya begitu mencolok di tengah kegelapan malam. Rambut panjangnya yang berwarna abu-abu tergerai menutupi sebagian wajahnya, membuatnya terlihat seperti bayangan dari mimpi buruk. Rin langsung teringat cerita tetangganya yang pernah memperingatkannya dengan wajah serius. Jangan pernah lihat dia, nak. Kalau lewat sana, tundukkan kepala dan jalan terus. Tapi Rin, dengan jiwa mudanya yang skeptis, mencoba menertawakan rasa takutnya sendiri. Ah, itu kan cuma mitos desa, batinnya. Mungkin cuma nenek-nenek biasa yang kebetulan lewat. Ia memutuskan untuk mengikuti sebagian nasihat itu. Ia menundukkan pandangannya, fokus pada ujung sepatunya yang kotor karena lumpur, dan mulai berjalan cepat melewatinya. 1 langkah, 2 langkah. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia hanya perlu beberapa langkah lagi untuk melewati sosok itu sepenuhnya. Tapi tepat saat ia hampir sejajar dengan sang nenek, sebuah suara lirih memecah keheningan. Nak, Rin membeku. Suaranya terlalu dekat, terlalu dingin. Seperti bisikan angin musim dingin. Ia tidak berani menoleh, tapi seluruh tubuhnya menegang. Dadanya terasa sesak, bergetar hebat. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah diucapkan tepat di sampingnya. Nak, kau lihat nenek kan? Rin menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba menahan napas. Semua insting di dalam tubuhnya berteriak untuk tidak menjawab, untuk lari sekencang-kencangnya. Tapi kakinya seolah terpaku di tanah. Ia merasa ada kehadiran di belakangnya. Napas sang nenek yang dingin dan berbau tanah basah terasa menyentuh belakang telinganya. Padahal Rin yakin ia belum bergerak sama sekali. Dengan suara gemetar yang nyaris tak terdengar, Rin berbisik, "Tidak, saya nggak lihat." Hening. Keheningan yang datang setelahnya terasa lebih menakutkan dari suara apapun. Begitu sunyi sampai Rin bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang seperti genderang perang di dalam dadanya. Ia menunggu, berharap sosok itu akan pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan keriput yang dingin mencengkeram bahunya. Cengkeramannya begitu erat, begitu kuat, jauh lebih kuat dari yang seharusnya dimiliki oleh seorang nenek-nenek. Rin terkesiap. Rasa sakit dan dingin menjalar dari bahunya ke seluruh tubuhnya. Kalau begitu,
Suara nenek itu berubah total, tidak lagi lirih dan tua, melainkan berat, serak, dan bergema seolah berasal dari dalam sumur tua yang dalam. "Kenapa kau berhenti tepat di depan nenek?" Kalimat itu menghantam Rin seperti palu godam. Logikanya benar. Kalau ia tidak melihat, kenapa ia berhenti? Rasa panik yang luar biasa menjalari dirinya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya seperti disemen ke jalanan. Jari-jari kurus nenek itu menusuk kulitnya, terasa dingin dan lembab seperti tangan mayat yang baru diangkat dari kubur. Perlahan, Rin merasakan kepala nenek itu menunduk mendekat. Ia bisa merasakan gerakan itu tanpa melihat, seolah sang nenek berusaha mengintip wajahnya dari bawah, dari sudut pandangnya yang tertunduk. Gerakan itu lambat, penuh ancaman, membuat bulu kuduk Rin meremang hebat. Refleks, karena tidak tahan lagi, Rin menutup matanya rapat-rapat, berharap dengan menutup mata, semua ini akan hilang. Tapi itu adalah sebuah kesalahan besar. Begitu kelopak matanya tertutup rapat, kegelapan yang seharusnya menenangkan justru menjadi panggung bagi teror yang lebih nyata. Suara serak itu kini berbisik tepat di depan wajahnya, begitu dekat hingga Rin bisa merasakan hembusan napasnya yang busuk. "Kalau matamu tertutup, itu berarti kau mengizinkan nenek melihatmu." Seketika, suhu udara di sekitarnya turun drastis. Rasa dingin yang tadi hanya di bahunya, kini menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti kain kafan es. Dari balik kegelapan di kelopak matanya, Rin melihat sesuatu. Sebuah bayangan gaun merah yang tadinya hanya berdiri di jalan, kini terasa semakin dekat, semakin besar, seolah menembus pertahanan pikirannya sendiri. Rin tidak tahan lagi. Ia harus membuka mata. Ia harus melihat apa yang ada di depannya. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia memaksa matanya untuk terbuka. Tapi yang terlihat bukanlah jalanan desa yang gelap atau pohon asem yang menyeramkan. Yang terlihat hanyalah warna merah. Merah pekat yang memenuhi seluruh pandangannya. Seolah ada selembar kain panjang berwarna darah yang menyelimuti wajahnya, mencekiknya dalam lautan warna merah. Rin tidak ingat apa-apa lagi. Setelah itu, ia hanya ingat rasa tercekik dan keputusasaan yang luar biasa sebelum semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, beberapa warga desa yang hendak pergi ke sawah menemukan Rin tergeletak pingsan di bawah pohon asem. Ia selamat. Tidak ada luka fisik sedikit pun di tubuhnya. Mereka membawanya pulang, dan semua orang mengira mimpi buruknya telah berakhir. Tapi mereka salah. Mimpi buruknya justru baru saja dimulai. Sejak malam itu, hidup Rin tidak pernah sama lagi. Matanya telah berubah. Di setiap permukaan yang mengkilap cermin di kamarnya, kaca jendela rumah, bahkan layar ponselnya yang mati selalu melihat pantulan gaun merah itu. Sosok nenek bergaun merah itu selalu ada di sana, berdiri diam di belakangnya dalam pantulan. Setiap hari, sosok itu tampak sedikit lebih dekat, sedikit lebih jelas. Kadang Rin mencoba memecahkan cermin, tapi pantulan itu hanya berpindah ke pikahan-pikahan kaca yang berserakan di lantai. Dan yang paling menakutkan, terkadang saat Rin terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, gaun merah itu tak lagi hanya berada dalam pantulan. Ia berdiri nyata di ujung ranjangnya, menatapnya dalam kegelapan. Tersenyum lebar, sebuah senyuman tanpa mata. "Jadi, kalau suatu saat kalian melewati jalan sepi dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, mungkin lebih baik kalian tidak mencoba membuktikan apapun. Terkadang, beberapa aturan dibuat bukan untuk dilanggar." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.